Ini adalah lampu emergency, produk yang lagi ramai di TikTok sekarang. Per hari, ini produk bisa terjual di angka 500 pieces dan dapat omset di angka 40 jutaan lebih. Nah, ini adalah salah satu produk rekomendasi yang bisa teman-teman tambahkan ke akun showcase-nya. Di video ini saya pengen coba untuk bahas produk ini antara di marketplace Shopee, apakah produk ini lagi tren ataupun tidak, dan di marketplace TikTok-nya. Plus di akhir video saya akan coba untuk bahas bagaimana cara saya bikin konten seperti ini dengan konsepnya mendesak. Buat yang penasaran, langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang, dan di video kali ini saya pengen sharing tentang produk dari toko H2S. Di sini saya tidak ada istilah endorse teman-teman ya, cuma pengen jelasin produk ini kenapa bisa laku. Kita ngomongin langsung tentang masalah audiens ya. Yang pertama, audiens untuk produk ini itu sebetulnya untuk semua kalangan, baik itu yang muda ataupun yang tua. Dan untuk bikin kontennya ini jauh lebih tenang dibandingkan dengan konten yang mungkin sering kita lihat. Contohnya kalau misalnya kita bikin konten di luar ruangan siang-siang teman-teman ya, ataupun siang hari lah intinya, itu bakalan rame dengan banyak sekali suara. Misalkan kayak semacam suara hewan, ayam, domba, dan lain-lain, ataupun dengan suara orang lain, pokoknya masih banyak gangguannya. Kalau misalkan di malam hari, gak ada orang yang mau keluar, ya kan? Dan pastinya itu jauh lebih tenang untuk bikin konten. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan kita lihat ya, beberapa konten yang sering masuk di beranda kita, itu kebanyakan bikin kontennya itu siang hari, jarang banget di malam hari. Dan produk ini kalau misalkan kita lihat, kebutuhannya itu emang tinggi banget. Contohnya kalau misalkan sering mati lampu. Nah, produk inilah salah satu jawabannya. Apalagi ini tuh emergency ya. Jadi nggak harus pakai kabel, udah langsung bisa nyala. Itu ya yang pengen saya jelasin. Jadi ini emang produk yang bisa dibilangnya produk dibutuhkan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang masalah data. Pertama, saya pengen ngomongin dulu data produk yang ada di Shopee. Kira-kira produk ini kalau misalnya kita coba mainkan untuk Shopee Affiliate, apakah ini pantas ataupun tidak? Karena kalau misalnya kita mikir teman-teman ya, ini produk kan ramai di TikTok nih, terus kita pengen coba nih di Shopee, kira-kira bakalan ramai atau enggak? Nah, salah satu yang harus kita cek yaitu penjualannya dulu. Kita langsung aja mulai lihat penjualan dari Shopee-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Shopee-nya, dan di sini saya langsung memasukkan kata kunci lampu emergency Yupo. Sayangnya untuk produk yang modern seperti ini itu enggak ada di Shopee. Dan di TikTok juga udah habis. Ketika saya coba tanya ke sellernya, katanya bakalan ready stock nanti bulan depan. Wah, ini kayaknya harus nunggu di angka 18 harian lagi. Tapi nggak apa-apa, sambil nyetop dulu video teman-teman ya. Cuman di sini ada produk dari toko yang sama, cuman beda doang dari segi modelannya. Harganya sama sih sebetulnya, 80 ribuan, dan untuk ketahanan baterainya itu 6-8 jam, plus ini 800 watt. Cuma modelannya seperti ini ya, yang warna oranye ini teman-teman. Kalau yang ini kan warna biru ya, bentuknya itu kayak Yupo kayak gini. Nah, di sini sebetulnya ada 3 produk yang bisa kita lihat. Yang pertama dari Pusat Lampu Center, yang kedua dari H2S, dan yang ketiga di sini dari Max Power. Kita lihatnya dari toko yang sama ya, H2S teman-teman. Oke, kita langsung aja klik. Dan di sini kita akan coba untuk lihat data produknya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat tren rata-rata per bulannya lagi naik. Bisa dilihat ya, ini hijau teman-teman. Dan penjualan dalam waktu 30 hari untuk produk ini itu di angka 2000 pieces, 2000 pieces, dan pengen nyentuh di angka 3000 pieces dalam waktu 1 bulan. Gokil untuk produk yang modelan seperti ini. Intinya lampu emergency lah. Dan untuk rata-rata penjualan per bulannya di angka 1000 pieces. Jadi kalau misalkan udah kita lihat data seperti ini, kita bakalan tahu, oh ternyata produk ini lagi rame. Tahu dari mana nih produk ini rame? Yang pertama kita lihat dari trafficnya, yang kedua dari segi penjualannya. Kalau misalkan per bulannya terjual ribuan pieces, ya udah otomatis rame lah. Kalau misalkan penjualannya dalam waktu 1 bulan cuma 10 pieces, itu mana bisa dibilang rame teman-teman ya. Jadi ini rekomend deh buat teman-teman yang mungkin pengen main di Shopee Affiliate, entah itu secara bikin konten ataupun live streaming. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat dari data TikToknya. Kalau misalkan kita beli hari ini untuk produk ini, kira-kira ini masih worth it ataupun enggak? Kita langsung aja tunjukkan untuk tren produknya. Oke, untuk tren produknya di sini saya menggunakan kalau data. Di sini kalau misalkan kita lihat produknya sama teman-teman ya. Nih, tokonya sama dari H2S. Dan kita fokusnya di produk emergency ini. Dalam waktu 30 hari, ini produk dijual di angka 15.000 pieces. Dapat omset di angka 1,3 M. Ini tinggi banget ya dibandingkan dengan Shopee. Dan untuk masalah trennya, bisa teman-teman lihat, dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu ada peningkatan. Dan di 1 minggu ke belakang, ini produknya itu terjualnya secara stabil ya, di angka ratusan. Karena kalau misalnya kita lihat di awal, itu penjualnya di angka puluhan. Artinya kalau misalkan tren seperti ini, produknya
masih rame untuk dibeli. Intinya masih banyak orang lah yang beli produk ini. Sehingga sampai sekarang produknya itu habis teman-teman ya, stoknya gokil pokoknya untuk produk yang satu ini. Nah ini udah kita lihat ya untuk trennya, berarti produk ini tuh masih oke nih kalau misalkan kita pengen jual. Sekarang kita ngomongin kalau misalkan kita mengafiliasikan produk ini, kita harus bersaing dengan berapa banyak afiliator. Kalau misalkan kita cek di sini kurang lebihnya ada 506 afiliator yang mempromosikan produk ini dan pastinya itu udah banyak produk terjualnya. Sebagai contoh kalian bisa perhatikan untuk kreator 1, 2 dan 3. Di sini pendapatannya itu ada yang dari video, ada juga yang dari live streaming. Untuk nomor 1 dan nomor 3 ya afiliatornya. Sedangkan untuk afiliator nomor 2 di sini bisa teman-teman lihat pendapatannya itu di angka 261 juta teman-teman ya. Tapi nggak ada pendapatan dari live. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga dengan beberapa afiliator yang lain, di sini itu penjualannya juga sama. Ada yang dari live, ada juga yang dari konten. Di sini kita bisa simpulkan, kalau misalkan teman-teman nggak bisa ataupun nggak sanggup untuk mempromosikan produk dengan konsep video, bisa menggunakan konsep live streaming. Dan dua-duanya itu masih bisa menghasilkan asalkan kita paham bagaimana cara untuk mempromosikan produknya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini mungkin buat teman-teman yang udah siap membeli produk ini tapi masih bingung bagaimana bikin kontennya, kita akan coba untuk lihat dulu. Di sini kurang lebihnya ada 1900 lebih konten yang sudah dipublish dan sudah ada penjualan. Dan ini untuk yang pertama sudah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek aja. Cuman di sini mungkin saya akan coba untuk simpulkan beberapa konten dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi untuk konten ini itu dibikinnya pasti malam hari, nggak mungkin siang hari teman-teman ya. Untuk konsepnya itu bebas dan produk seperti ini itu banyak sekali bikin kontennya. Misalkan yang pertama, teman-teman yang suka ngeronda bisa dibahas ya, ini bisa ngebantu kalau misalkan lagi ronda. Atau teman-teman yang mungkin setiap harinya sering mati lampu, bisa dicoba bahas juga ya. Atau teman-teman yang mungkin dagang, terus kalau misalkan dagang di malam hari itu harus pakai lampu yang pakai kabel dan itu ribet, bisa bahas juga produk yang ini. Jadi ini kan kayak semacam merekomendasiin ke orang ya, apalagi orang tersebut yang mau dagang malam hari yang kayak semacam apa ya di pinggir jalan gitu teman-teman ya, tapi bingung untuk cara pasang lampunya. Nah ini kan jauh lebih praktis, bisa dibahas seperti itu. Jadi pada intinya untuk bikin kontennya itu lebih bikin kontennya di malam hari. Atau satu lagi nih, kayak semacam ngebandingin dengan lampu yang sudah ada. Contohnya lampu yang di atas teman-teman, yang di atap gitu kan. Terus kita coba nih ya bandingkan dengan lampu yang ada di sini. Seterang apa? Kayak gitu. Itu sebagai contoh aja teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk konten afiliator dan produknya. Dan terakhir di sini saya akan coba untuk tunjukkan bagaimana cara saya bikin kontennya. Kita langsung aja masuk ke CapCut-nya. Oke, jadi ini untuk kontennya. Saya akan coba untuk play dulu kontennya. Nanti akan saya coba untuk bahas kenapa saya bikin kontennya seperti ini. Alat segede gini itu bisa membantu kalian kalau misalkan beraktivitas di malam hari. Jadi ini adalah lampu emergency yang dimana punya pencahayaan yang cukup lumayan terang, bisa mencapai 400 watt. Dan ini lampu tanpa kabel bisa bertahan 6-8 jam. Untuk cara bawanya pun gampang, bisa dipegang kayak gini atau bisa digantung. Dan ini salah satu hasil dari pencahayaan dari lampu yang harganya cuma 80 ribuan. Tuh, lihat teman-teman ya, langsung terang seperti ini dari yang awalnya itu gelap. Sebetulnya lampu itu punya 3 model ya. Yang pertama ini warna terang seperti ini. Nah, ini yang 2 kali redup, ini yang paling redup. Dan kalau misalnya kita klik lagi, ini langsung mati. Dan ini yang paling terang. Tuh, 85 ribuan udah enak banget dapat lampu emergency yang nggak perlu pakai kabel. Harganya juga murah. Dan ini juga enak kalau misalkan kalian yang suka nongkrong, yang suka gaplek, tinggal tuh. Mantap pokoknya. 85 ribu buat yang mau langsung cek-cekan juga, mumpung harganya masih. Oke, di sini saya akan coba untuk jelaskan dulu untuk konten yang kelima sebetulnya. Jadi ini bukan konten pertama saya. Nah, jadi gini, ini di awal itu ada konsep dengan dubbing ya, sedangkan di sini itu nggak di dubbing. Nah, konten seperti ini sangat cocok buat teman-teman yang nggak ada waktu untuk bikin konten. Biasanya kalau misalkan kita bikin konten, yang pertama dipikirin itu adalah hooknya dulu kan. Ini hooknya harus kayak gimana ya, sehingga waktu kita itu akan habis untuk mikirin hook. Nah, kalau misalkan cara seperti ini, apalagi yang mungkin teman-teman yang kerjanya di orang lain ataupun kerja kantoran, masuknya jam 8, pulangnya itu jam 8 malam, udah pasti sulit banget untuk nyiapin waktu bikin konten. Bisa pakai cara yang seperti ini. Jadi yang pertama, ini kita langsung aja kayak semacam nge-review ataupun testimoni, kasih penjelasan kenapa produk ini tuh bisa laku. Kayak yang saya tadi jelasin ya teman-teman, jadi ini tuh lampu
terang ya, seperti ini terangnya tuh. Terus ada 3 mode, 1, 2, 3 kayak gini, terus langsung mati teman-teman ya. Itu kan sangat berguna juga ya. Nah, ini bisa kita langsung jelasin aja untuk produknya kayak semacam fitur dan keunggulannya. Setelah semuanya udah beres tentang fitur dan keunggulan, baru untuk masalah hook konten ataupun untuk masalah penjelasan dari segi bahannya itu bisa didubbing belakangan. Jadi ini lebih efektif teman-teman ya, dibandingkan teman-teman harus mikirin dulu untuk masalah hook sehingga waktunya habis, dan dimana teman-teman itu malah kayak semacam terpaksa gitu bikin kontennya. Terpaksa bikin konten karena dikejar-kejar waktu, alhasil yang penting sehari aja udah upload gitu. Pas nanti dilihat kok kontennya view-nya cuma 20 lah, cuma 10 lah, cuma 15 lah. Terus coba diposting sama iklan, masih tetap aja boncos. Alhasil itu konten malah konten yang gak berguna teman-teman ya. Dibikin konten dengan konsep organik gak naik trafficnya, dicoba untuk di ads malah boncos. Itu kan pasti rugi banget. Nah, dengan cara seperti ini itu jauh lebih mudah menurut saya agar bisa terlihat value-nya itu di mana. Misalkan value-nya itu dari hook-nya ataupun dari penjelasan di bagian area ini teman-teman ya, yang gak pakai dubbing itu bisa sebetulnya. Jadi ini emang cocok banget deh buat teman-teman yang mungkin gak ada waktu. Kalau misalkan teman-teman yang banyak sekali waktunya, yaitu bisa bikin kontennya langsung di dubbing ataupun bisa langsung secara kayak gini ya tuh. Jadi langsung dijelasin aja teman-teman. Tapi harus baca dulu skrip. Maksudnya itu harus siapin dulu skripnya, apa yang pengen dijelasin, apa yang pengen ditonjolin tentang masalah produknya gitu kan. Entah itu dari segi terang atau enggaknya, ataupun masalah tentang pengecasannya, ataupun yang lainnya itu bisa dijelasin kayak gitu ya. Dan mungkin itu saja teman-teman ya di video kali ini tentang produk yang dimana ini lagi rame banget, yaitu lampu emergency. Secara guys kesimpulannya untuk produk ini kita bisa bikin kontennya tanpa muka juga bisa dan pakai muka juga bisa. Contohnya kayak gini ya, ini nggak pakai muka tuh ya, cuma satu angle, ini yang pakai muka seperti itu teman-teman ya. Dan yang penting di sini teman-teman itu harus siap bikin konten, dan mungkin satu hal yang saya ingetin, jangan lupa untuk ngiklan ya, karena sebetulnya kita harus bersaing dengan afiliator yang ngiklan juga. Itu saja mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.